Pemirsa, 10.000 kader PDI Perjuangan sekecamatan Tabanan mendeklarasikan dukungannya kepada KBS atau Koster Bali 1, calon gubernur Bali yang diusung PDI Perjuangan Provinsi Bali. Deklarasi saat ini tertuang saat pelantikan anak ranting PDI Perjuangan sekecamatan Tabanan. Deklarasi dukungan kepada KBS atau Koster Bali 1 mengemuka dalam pelantikan pengurus anak ranting PD Perjuangan sekecamatan Tabanan yang dilaksanakan di Gedung Mario. Ketua PAC PD Perjuangan Kecamatan Tabanan, Wayan Witnyana menyatakan, sosialisasi dan konsolidasi Koster Bali 1 telah dilakukan dari anak cabang, pengurus ranting hingga ke anak ranting. Witnyana berharap Wayan Koster mendapat rekomendasi dari induk partai dan ia akan menggelar deklarasi yang lebih besar lagi untuk memberikan dukungan dan komitmen memenangkan Wayan Koster menjadi gubernur Bali. Menurut Witnyana, PAC PD Perjuangan dan seluruh kader Moncong Putih akan serius mensosialisasikan KBS di Kabupaten Tabanan karena baru kali ini calon gubernur Bali lahir dari seorang kader murni PD Perjuangan. Oleh karena itu, Witnyana menegaskan KBS bagi PD Perjuangan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Koster harga mati bagi kami di Kabupaten Tabanan. Bagaimanapun kami dari tahun kemenangan PD Perjuangan belum pernah kader itu jadi gubernur. Inilah tahun momentum bagi kami di Tabanan untuk menyambut bagaimanapun apapun alasannya. Kami dari jajaran PAC sampai struktural sampai anak ranting siap mengamankan mengawal kemenangan Pak Koster. Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Tabanan Komang Gede Sanjaya langsung menginstruksikan kepada 440 anak ranting PD Perjuangan sekecamatan yang dilantik untuk segera merapatkan barisan dan bergerak ke seluruh pelosok desa untuk mensosialisasikan Koster Bali 1. Soliditas dan kekompakan kader Moncong Putih mendeklarasikan dukungan kepada Koster Bali 1 telah membuktikan mesin partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini sudah berjalan baik sesuai arahan dari Ketua DPD PD Perjuangan yang juga Cagup Bali Wayan Koster. Kami pun hasil prakerja, rapat kerja cabang kemarin sudah memutuskan bagaimana kami di Kabupaten Tabanan dari semua jajaran struktural partai, dari mesin politik, dari DPC Kabupaten sampai ke anak ranting mendukung Bapak Wayan Koster sebagai calon gubernur Bali. Optimisme dan keyakinan untuk memenangkan Pilgub Bali tahun 2018 semakin menguat setelah PD Perjuangan di Kabupaten Tabanan sepakat dan kompak mendukung Koster Bali 1 KBS sebagai calon gubernur yang diusung PD Perjuangan Provinsi Bali. Soliditas yang semakin menguat yang ditujukan PD Perjuangan di Bali menandakan kesiapan dan keseriusan PD Perjuangan menatap pilkada serentak tahun 2018 yakni Pilkada Klungkung dan Gianyar termasuk pemilihan gubernur Bali. KBS mengatakan pihaknya telah menyiapkan strategi khusus untuk memenangkan ketiga pemilihan kepala daerah tersebut. Terlebih di Bali, sejak dulu gubernurnya belum pernah dari kader PD Perjuangan. Sudah saatnya gubernur Bali berasal dari kader PD Perjuangan, begitu juga bupati dan wali kotanya secara bertahap akan direbut PD Perjuangan. Kami ingin agar semua struktural partai itu terbentuk dengan tuntas sampai bulan Maret 2017 ini. Sesuai kebijakan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Bali dijadikan contoh penerapan pola pembangunan nasional semesta berencana. Untuk itu, Koster Bali 1 telah menginstruksikan kepala daerah di Bali yang berasal dari PDI Perjuangan untuk menjalankan pola pembangunan nasional semesta berencana yang implementasinya bisa dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana. Gus Ngurah, Bali TV.